sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Kenapa kita sering dikuasai oleh kekhawatiran? Jawaban yang pertama adalah karena kita kurang percaya. Ingat cerita tentang Petrus yang berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus? Ketika Petrus sangat percaya bahwa yang sedang datang kepadanya adalah Tuhan Yesus berjalan di atas air dan bukan hantu, apa yang terjadi? Dia pun bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika ada tiupan angin, maka dia menjadi ragu. Dan yang terjadi, dia tenggelam. Kemudian Yesus menarik dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, pada saat itu logika Petrus berkata, "Wah, ada badai besar. Saya pasti tenggelam." Dan tenggelamlah dia. Seberapa sering kita menggunakan logika kita ketika kita menghadapi badai di dalam kehidupan ini? Merespon setiap badai masalah dengan logika kita sama dengan merespon masalah dari dimensi manusia dan bukan dari dimensi Allah. Masalah apapun yang kita responi dari dimensi manusia akan membuat hidup ini dikuasai oleh kekhawatiran. Dan yang kedua, kenapa kita khawatir? Karena kita berbuat dosa. Pada saat kita berbuat dosa, pagar-pagar yang sudah Tuhan tempatkan di dalam hidup kita itu akan hilang. Dan setan pun bisa masuk lewat celah dan masuk melalui kekhawatiran kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, hal pertama yang kita takutkan adalah biasanya apa? Hukuman. Dan manusia gampang dimasukkan di dalam ketakutan-ketakutan yang lain. Termasuk kekhawatiran. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, iblis tidak mau kita segera bangkit. Ia berusaha mengintimidasi kita. Betul kan? Keterikatan akan dosa membuat kita dikuasai oleh kekhawatiran. Dan yang ketiga, kenapa kita khawatir? Karena kita tidak tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Pernah baca firman Tuhan baik di Perjanjian Lama ya maupun di Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu beserta dengan kita bahkan sampai ke akhir zaman. Nah, ada firman yang mengatakan sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya sebab kita tahu Tuhan selalu menyertai kita dengan gadanya dan tongkatnya. Dan itulah yang menghibur kita. Ketidaktahuan akan janji-janji Tuhan inilah yang membuat banyak orang Kristen dikuasai oleh kekhawatiran. Ingat, janji Tuhan selalu tergenapi di dalam kehidupan orang beriman. Permasalahannya adalah banyak di antara kita yang tidak bisa menerima janji itu. Coba tahu kenapa? Hanya karena kita tidak mau membayar harga. Seperti seorang yang mau mengklaim asuransi. Tentunya syarat utama untuk dapat pembayaran asuransinya apa? Harus bayar premi. Premi dari asuransi tersebut. Demikian juga kita terhadap Tuhan. Bagaimana kita hanya berbicara, klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Sementara kita tidak pernah membayar preminya. Apa yang dimaksud dengan premi dalam konteks ini? Premi berbicara tentang masuk di dalam ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita dan lihat janji Tuhan akan tergenapi. Tidak perlu diklaim.
Ketika janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, kita tidak perlu lagi hidup di dalam kekhawatiran. Dan yang keempat, kenapa kita khawatir? Karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Ingat firman Tuhan pernah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, kekhawatiran akan terus menguasai hidup kita sepanjang kita selalu mengandalkan kekuatan kita atau kekuatan orang di sekitar kita. Kekuatan dalam konteks ini dapat berarti logika kita juga, atau juga mungkin pengalaman kita, pendidikan kita, kekayaan kita, kehebatan kita, kerajinan kita, usaha kita. Dan juga ketika kita mengandalkan atau bergantung penuh kepada orang-orang lain di sekitar kita dalam menyelesaikan masalah atau pergumulan hidup kita. Mari kita menilai kehidupan kita masing-masing. Apakah kita masih kurang percaya? Atau mungkin masih terikat dengan dosa-dosa tertentu? Atau mungkin belum sadar kalau Tuhan beserta kita? Atau mungkin kita masih mengandalkan kekuatan manusia? Keempat hal inilah yang membuat kita masih dikuasai oleh kekhawatiran. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.